Setiap kita beramal atau setiap kita melakukan sesuatu, kita berharap agar apa yang telah kita lakukan itu berhasil. Kalau bisa lebih sempurna. Begitu juga contohnya ketika kita beramal atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita serta membalas apa yang telah kita lakukan. Maka oleh karena itu, agar amal kita itu menjadi sempurna, terutama amal ibadah kita menjadi sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 hal yang harus kita ketahui atau kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus mempelajari tentang ilmu ketuhanan. Kita harus belajar tentang ilmu tauhid. Karena tidak akan mendapat pahala dan tidak akan diterima Allah ibadah kita bila mana kita tidak mengenal siapa yang kita sembah. Maka cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada lain kecuali kita harus mempelajari ilmu tauhid. Artinya kita memahami sifat 20. Itu harus paham. Kita nak tahu wujud itu seperti apa, qidam itu seperti apa, seterusnya sampai selesai. Karena kalau kita tidak memahami hal-hal tersebut, boleh kemungkinan kita termasuk golongan 72 yang diancam oleh Nabi masuk ke dalam neraka. Maka alhamdulillah kita carilah ustadz, kiai yang begitu paham tentang ilmu tauhid. Belajar kita, jangan enggak. Tapi jangan salah berguru ke ilmu tauhid. Karena sekarang ini banyak orang yang berguru ilmu tauhid, sembahyang deagi lah, puasa deagi lah, asal ditanyain kamilah makrifah tanya. Jadi dia sembahyang lagi lah. Ada yang begitu. Makanya kita belajar itu lihat gurunya, cari guru-guru yang benar. Jangan sampai kita belajar firqah-firqah yang tidak selamat. Nah ini yang pertama. Cukupkah kita beribadah dengan hanya mengenal Allah? Tidak. Yang kedua, kita harus belajar tata cara ibadah. Dari mana kita bisa mengetahui tata cara ibadah tersebut? Yaitu kita harus belajar ilmu fikih. Sedangkan ilmu fikih itu para ulama kita membagikan menjadi 4 bagian. Bagian pertama tentang ubudiyah atau tentang fiqhul ibadah. Dari mulai air wudu dan sampai selesai ibadah haji. Nah itu namanya fiqhul ibadah. Yang kedua namanya fiqhul muamalah. Apa itu fiqhul muamalah? Menjelaskan tentang bagaimana kita jual beli, bagaimana kita siwa menyewa, gadai menggadai, termasuk di situ masalah hukum riba dan lain sebagainya. Itu harus kita pelajari. Karena sehebat apapun orang ibadah kepada Allah, walaupun dia khusyuk, walaupun dia ma'rifah, tetapi setiap hari dia makanan yang haram, Allah tidak akan menerima amal ibadah kita.
Jangankan setiap hari 1 suap pun kita makan daripada makanan yang haram, 40 hari Allah tidak akan menerima amal ibadah kita. Dari sebab apa kita itu bisa makanan yang kita makan itu haram? Karena kita tidak mengetahui dan tidak memahami tentang fiqhul muamalah. Fikih tentang hubungan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Kita contoh bayi. Sekarang nih bahasa yang sering terlontar di kita, kalau kita nak makai duit orang, benar tak? Itu kalimat yang kita keluarkan apa? Hah? Kalau kita nak makai duit orang, minjam kan? Padahal minjam itu bahasa Arabnya ariyah, tidak sama. Sedangkan hutang itu iqrad bahasa Arabnya. Kalau minjam itu yang bisa diambil hanya manfaatnya, bukan ainnya. Kita tidak menggunakan ainnya, tapi manfaat dari ain itu yang kita ambil. Contohnya, kita minjam motor. Motor itu kita kembali tidak ke tuannya. Kita kembalikan, itu namanya minjam. Kalau kita minjam duit untuk dipajang, udah ya duit itu dikembalikan tuannya, boleh. Tapi kalau duit itu kita belanjakan, itu bukan minjam namanya, tapi ngutang. Lah kalau transaksi itu aja sudah salah, berarti kita selama ini sudah menyalahgunakan syariat Allah. Apapun yang kita dapat akhirnya jadi haram. Kalimat itu aja sudah salah. Karena kalau namanya minjam duit, tidak boleh. Lagi duit itu kita belanjakan, tidak boleh. Kalau namanya duit itu kita belanjakan, utang namanya, bukan minjam. Kalau sebabnya yang namanya minjam itu adalah manfaat yang kita ambil dari harta yang kita pinjam tersebut. Paham? Jelas? Sekarang kita punya rumah kontrakan. Apa kita tahu bagaimana akadnya, cara ngontrak yang benar? Kita punya mobil sewaan, kita tahu secara Islam bagaimana caranya kita punya menyewa mobil tersebut. Kalau itu tidak kita lakukan sesuai syariat, maka kita akan menghasilkan hasil yang haram. Nah, makanya itu kita perlu belajar namanya fiqhul muamalat. Kemudian apakah cukup dari fiqhul muamalat? Tidak, ada lagi fikih yang ketiga. Namanya fiqhul munakahat. Fikih tentang perkawinan. Fikih tentang perkawinan. Kenapa ini penting bagi kita? Kita harus belajar. Kita ingin agar anak kita menjadi anak yang soleh. Kita ingin anak kita menjadi kiai, kita ingin anak kita menjadi pendakwah, kita ingin anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, kita ingin anak kita menjadi orang imam masjid. Tetapi dalam persoalan pernikahan kita tidak paham, tidak akan bisa menghasilkan anak yang soleh dan solehah. Di mana kita banyak tidak mengerti tentang apa itu nikah, apa itu telak, apa itu rujuk dan sebagainya. Ini contoh yang paling kecil aja. Di dalam bab nikah itu ada namanya zihar. Apa itu zihar? Menyerupai istri kita dengan jasmani ibu kita. Ini menurut pendapat yang masyhur. Tapi dari mazhab Syafi'i, orang yang kita haram nikahi, siapa dia? Anak apa namanya? Termasuk di situ ayu kita, adik kita, tidak boleh diserupakan. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i.
Nah kadang-kadang nyuen idong bini ya. Idong kadang man idong makku. Ini zihar dalam Islam. Apa hukumnya zihar? Hukum zihar itu bila terucap seperti itu tidak boleh istri itu kita sentuh, tidak boleh istri itu kita tiduri apabila kita belum menunaikan 3. Apa? Memerdekakan hamba, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan orang miskin 60 orang. Satu orangnya 6 mun atau 6 on. Bayangkan. Sedangkan kita setiap hari macam yalah. Narda. Nyebut ke anak diri. Ini kan orang yang kita haram nikahi kalau dalam mazhab Syafi'i. Nyebut anak yang perempuan tapi yang laki dia hubungan. Yang perempuan kan? Bibir kena man bibir mak lah. Hati-hati tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Sering tak? Nah, bagaimana selamanya kita berhubungan dengan anak bini kita? Bayarkah kiparatnya? Belum. Nah ini kadangkala kita tidak pernah belajar hal-hal seperti ini. Asa di pengajiannya lah semayang li dibahas. Di pengajiannya ibadah lah. Taman ibadah ngulang lagi ibadah. Taman ibadah ngulang lagi ibadah. Munakahatnya, bab perkawinannya setiap hari zina di dalam rumah. Kira-kira Allah terima tak? Kalau di dalam rumah kita berzina, Allah terima. Nah ini na'udzubillahi min zalik. Tapi kita menyerupakan bini kita dengan Ayu Azhari, dek jadi masalah. Dek jadi masalah. Zihar dek. Cuma kune ustad, bini kune hitam, bini kune jihad ustad. Jadi kuasa dia terkenang ke artis-artis ku ya selesu ke bini kune. Cara padam lampu bahir. Saya salah diri, salah pilih. Nah kemudian sudah jelas dalam bab munakahatnya kita belajar benar. Nah kita belajar yang fikih keempat. Apa itu? Bab tentang jinayan atau fiqhul jinayan. Apa yang di dalam fiqhul jinayan itu kita akan membahas bagaimana hukum dalam Islam terhadap perampokan. Bagaimana hukum terhadap Islam terhadap kepada orang yang pencopet, orang yang membunuh, orang yang menabrak. Bahkan dalam jinayat itu bagaimana cara memburu dalam binatang secara Islam. Nah ini semua dikaji dalam fiqhul jinayat. Nah kalau itu semua kita tidak paham, fiqhul jinayat, itu kita ada berhubungan Ustaz Ed, ingat di situ ada pemburuan. Kita ada dibahas tentang bab berburu di situ. Kalau kita nembak timbak burung, plek burung mati. Kita lempah kita burungnya, haram dalam mazhab Syafi'i kita makan. Tapi kan sudah bismillah Ustadz, walaupun dengan bismillah tetap haram. Kenapa? Karena mati burung bukan dengan benda tajam, tapi karena kekuatan angin. Kita petit kita burung dia, melayak burung, mati burung dia, lempah kita ada. Lempah kita haram. Kenapa? Karena batu itu bukan benda tajam untuk mematikan burung tersebut. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Belum tata cara nyembelih yang benar. Allah, banyak yang kita kurang paham. Benar tak? Allah, kita lihat macamnya matilah kune. Dek terima benar ibadah kune. Itu dalam kita ingin mengetahui ibadah kita tadi, agar ibadah kita sempurna, kita harus belajar ilmu fikih, karena di situ ada syarat-syarat yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga namanya menjaga ibadah. Yang ketiga menjaga ibadah. Bagaimana cara kita menjaga ibadah? Tidak ada lain kecuali kita harus memahami ilmu tasawuf. Kita harus belajar ilmu tasawuf yang benar. Orang tidak akan bisa terhindar dari sombong apabila dia tidak mengenal apa itu sombong. Orang tidak akan bisa menghilangkan sifat riya apabila dia tidak mengenal apa itu riya.
Kita tidak sadar, walaupun kita sholatnya sudah benar, walaupun ibadah kita sudah sempurna, tapi ternyata dalam ibadah kita ada sedikit rasa bangga, Allah tidak akan terima ibadah kita. Kenapa? Karena ada satu penyakit, yaitu sifat ujub yang ada di dalam hati kita. Bayangkan, iblis ahlul ibadah, iblis ahlul ibadah, iblis ahlul ma'rifah, iblis terkenal orang yang paling ma'rifah, ahli ibadah, bahkan gurunya para malaikat. Tapi karena iblis tidak mengenal kalimat sombong, sehingga iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi seperti kita. Kita ini maaf, kalimat sombong, kalimat riya, kalimat ujub, kalimat sum'ah, atau kalimat yang lain, itu dalam ilmu tasawuf hanya sekedar ucapan. Kita tidak tahu sebenarnya apa itu. Sombong itu sebenarnya apa? Kita bingung. Wasa belaga yang sombong. Belum tentu orang belaga sombong. Orang kaya-kaya ya lah sombong guru. Belum tentu sombong orang kaya. Benar? Jadi kenapa kita tidak mengenal itu sombong secara syariat? Karena kita tidak belajar tasawuf. Kenapa kita tidak kenal riya secara syariat? Karena kita tidak mau tahu belajar ilmu tasawuf. Oleh karena itu mulai sekarang carilah guru-guru, belajarilah 3 ilmu ini agar ibadah kita jadi sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.